وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Alhamdulillah, tak pernah berhenti lisan kita untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, yang dengannya kita bisa mengenal mana yang boleh dan mana tidak boleh, mana yang halal dan mana yang haram. Juga nikmat mengenal Al-Quranul Karim yang merupakan pedoman dan petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman, serta nikmat untuk mengenal siapa pencipta kita dan pencipta seluruh alam semesta ini, dan banyak lagi nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Misalnya nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat makanan, minuman, dan pakaian. Maka bagi seorang muslim, hendaknya ia senantiasa mengucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepadanya. Tentunya dengan penuh keyakinan dari dalam hati, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Namun jika kalian kufur, maka sungguh azabku sangat pedih. Selanjutnya kita hanturkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Allah pilih untuk mengembar di salah langit, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada rasul dan nabi setelahnya. Manusia yang paling pantas untuk kita jadikan suri tauladan, yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, dan segala hal yang ada pada diri beliau. Serta salawat serta salam kita ucapkan juga kepada keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan bagi orang-orang yang menempuh sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Tak lupa pula kami ucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Al-Mukhlisin Kota Pontianak yang telah bersedia untuk memberikan waktu dan tempatnya kepada kami untuk memberikan beberapa faedah dan nasihat dari para ulama yang kami dapatkan selama masa perkuliahan di Ma'had Al-Aiman Pontianak. Begitu juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Dani Sudiwan hafizahullah taala selaku mudir atau pimpinan Pondok Pesantren Al-Aiman Pontianak. Begitu juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Muhammad Gandhi Dawari hafizahullah taala selaku Kepala Divisi Program S1 Kuliah Tahfidz dan Ulum Syariah Ma'had Al-Aiman Kota Pontianak. Lalu kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak dan Ibu jamaah sekalian, jamaah salat subuh berjamaah yang telah bersedia meluangkan sedikit waktunya untuk mendengarkan beberapa faedah dan nasihat dari para ulama yang akan kami sampaikan sebentar lagi. Amma ba'd, sebelum kita memulai tausiah singkat kita pada pagi hari ini, perkenalkan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya adalah Eko Widayanto. Saya mahasiswa semester akhir di Kuliah Tahfidz dan Ulum Syariah Kota Pontianak, yaitu mahasiswa semester akhir dari Kuliah Tahfidz dan Ulum Syariah S1 Ma'had Al-Aiman Pontianak. Yang di sini program kita pada pagi hari ini merupakan salah satu agenda tugas akhir saya untuk menyelesaikan perkuliahan saya di kampus tersebut. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh berjamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu pagi yang penuh barakah ini, kita akan sama-sama membahas sebuah kalimat zikir yang biasa kita ucapkan di waktu pagi dan petang sebanyak 3 kali, yaitu kalimat zikir yang agung yang berbunyi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, yang artinya aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Adapun keutamaan dari membaca zikir ini sangatlah banyak. Di antaranya yang pertama, barang siapa yang membaca zikir ini
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan petang hari, maka pantas baginya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan pada waktu petang, begitu juga pada waktu pagi dan dalam riwayat lain, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka pantas bagi Allah untuk meridhoinya. Faedah yang kedua atau keutamaan yang kedua adalah dalam hadis lain dinyatakan bahwasanya barang siapa yang menjadikan zikir ini sebagai zikir mutlak, zikir yang tidak terikat pada tempat, waktu dan jumlah, maka wajib baginya mendapatkan surga. Masya Allah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah." Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, begitu juga aku ridha Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Muhammad sebagai rasulku, maka wajib baginya mendapatkan surga. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Faedah yang ketiga, orang yang mengucapkan zikir ini dengan penuh keyakinan dari dalam lubuk hatinya, maka akan merasakan manisnya iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah." Telah merasakan manisnya iman orang-orang yang ridha atau suka Allah menjadi Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Bapak dan Ibu hadirin para jemaah salat subuh berjamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui keutamaan zikir ini, maka selanjutnya kita akan membahas makna yang tersirat yang terkandung di dalam zikir ini. Kenapa Allah memberikan pahala yang begitu besar, surga, ridha, bahkan merasakan manisnya iman kepada orang-orang yang senantiasa melafalkan, membaca dan mengamalkan zikir ini. Pertama, hal ini karena terdapat kaidah al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Maka tatkala seseorang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka pantas bagi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak untuk membuatnya ridha, yaitu dengan memberikan pahala yang besar baginya di surga kelak. Yang kedua, makna ridha adalah qanaah atau merasa cukup terhadap sesuatu. Sehingga maksud zikir ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullah adalah, aku tidak perlu mencari Tuhan lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Allah cukup bagiku. Sungguh Allah semata yang pantas untuk diibadahi, karena hanya Allah lah yang telah memberikan segala nikmat kepadaku. Begitu juga aku pun tidak perlu mencari agama lain lagi selain Islam. Islam cukup bagiku. Aturan dan segala hal yang ada dalam Islam begitu indah dan sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan. Dan aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Aku tunduk kepada seluruh keputusan dan perintahnya. Semuanya aku yakini kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang ketiga, jika kita lihat tiga hal yang kita sebutkan di atas, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, merupakan tiga pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap kita, saya dan Bapak Ibu sekalian, kita semuanya di alam kubur nanti, yaitu oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya setiap kita pasti akan ditanyakan tentang tiga hal tadi ketika kita meninggal dunia. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Ma dinuk, apa nabimu, apa agamamu?
serta man nabiyyu, dan siapa nabi yang diutus kepadamu. Khalifah kaum muslimin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga Khulafa ar-Rasyidin. Jika beliau melihat kuburan, jika beliau melewati suatu perkuburan, maka beliau akan menangis sampai membasahi jenggotnya. Maka suatu hari ada yang bertanya kepadanya, "Tadhkurul jannata wan nar wa la tabki, wa tabki min hadha?" Tatkala engkau mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Lalu kenapa engkau menangis ketika melihat perkuburan, wahai khalifah? Maka Utsman radhiyallahu anhu, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menjawab, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya alam kubur adalah persinggahan pertama atau awal dari perjalanan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat dari alam kubur tersebut, selamat dari siksanya, maka yang datang setelahnya akan lebih mudah. Wa in lam yanju minhu wa ma ba'dahu asyaddu minhu. Namun bagi barang siapa yang tidak selamat dari siksa kubur, maka apa yang datang setelahnya akan sangat pedih, akan lebih dahsyat lagi daripada siksa di alam kubur. Di kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama membahas penggalan pertama dari lafaz zikir tadi, yaitu raditu billahi rabba. Aku ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku. Maka kalimat ini berkisar antara ilmu yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seseorang mengenal Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada adanya Allah, beriman kepada bahwasanya Allah adalah pencipta kita, Allah yang telah menciptakan seluruh apa yang ada dalam semesta ini, Allah yang mengatur semuanya, Allah yang memelihara kita, mengurusi kita satu persatu, person by person, dari masih kita dalam kandungan hingga saat ini. Kita juga beriman terhadap bahwasanya penyembahan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita tidak boleh menyekutukannya dengan suatu apapun. Begitu juga kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki asma, yaitu nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Ketika seorang mengenal Rabbnya, mengilmui dengan ilmu yang benar, maka akan membuahkan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Yang mana cinta atau al-mahabbah, rasa takut, al-khauf, dan rasa harap, ar-raja, merupakan arkanul ibadah al-qalbiyah, rukun ibadah hati. Yang ketiga hal ini harus ada dalam diri seseorang ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Kita tinggalkan syahwat kita. Kita tinggal itu semua karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali ibni Adam yudha'af." Setiap amalan anak Adam akan lipat gandakan. Al-hasanatu asyru amsalha ila 700. Setiap amal akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa itu adalah untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajri. Kenapa demikian? Kenapa Allah yang langsung membalasnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, karena hambaku tersebut telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Maka buah dari mengenal Allah secara benar adalah tiga hal tadi, al-mahabbah, al-khauf, ar-raja. Yang pertama, al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah merupakan hasil dari ilmu yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menjadikan seseorang
merasa nikmat dan lezat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah yang berat seperti jihad pun akan terasa nikmat baginya. Yang mana tidak sedikit dari orang yang ikut jihad tadi mengorbankan hartanya, bahkan jiwanya. Kenapa mereka lakukan? Hal itu mereka lakukan karena mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kenal dengan betul Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala pasti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, di antara nama Allah adalah Al-Khaliq, yang Maha menciptakan. Allah lah yang telah menciptakan kita semua dan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Maka fitrah seseorang pasti akan mencintai Rabb yang telah menciptakannya tersebut, Rabb yang telah memberi rezeki kepadanya, Allah yang telah memberikan segala fasilitas kepadanya. Sewaktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala pun mengingatkan bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Begitu juga ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang dosa yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau SAW pun mengingatkan tentang hal tersebut, bahwa Allah telah menciptakan kalian. Rasulullah SAW bersabda, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Dosa besar yang paling besar, kata Rasulullah SAW, adalah engkau menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah lah sendirian yang telah menciptakanmu. Lalu di antara fitrah manusia juga, manusia akan cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Cinta kepada orang yang suka memberikan hadiah, suka memberikan buah tangan. Cinta kepada orang yang suka memberikan harta kepadanya. Cinta kepada orang yang suka membantunya. Pastilah dia akan cinta dan loyal kepada orang tersebut. Maka jika manusia ini benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan jika cintanya sudah besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah baginya untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun akan merasakan manis dan lezatnya dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Buah dari mengenal Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengenal Rabbnya, maka dia akan mengetahui bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga dia akan senantiasa terus dan senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang-orang atau hamba-hambanya yang melampaui batas, yang berbuat dosa dan kemaksiatan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguhnya Dialah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Begitu juga Allah sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Melebihi senangnya seorang ibu yang bertemu dengan anaknya setelah anak tersebut hilang entah kemana. Jika kita lihat seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala semata. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ikon dari tauhid, ketika beliau dilemparkan ke dalam api yang sangat panas setelah beliau menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ditelanjangi.
ditelanjangi lalu dilempar menggunakan ketapel kepada ke api yang sangat besar. Maka datang malaikat Jibril alaihissalam menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Amalaka ilayya hajat, kata malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dengan tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, amma ilaika fala. Adapun kepadamu aku tidak perlu bantuanmu, karena engkau dan aku sama-sama makhluk. Amma ilallah bala. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada malaikat Jibril yang hendak membantunya, adapun kepada Allah aku butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim pun mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan Allah sebaik-baiknya pelindung. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengirimkan badai, tidak mengirimkan angin topan untuk mematikan api tersebut. Namun Allah, Rabb dari api, pemilik api, mengatakan qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada api, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Dan hanya bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagi kaumnya api tersebut terasa panas. Maka Nabi Ibrahim pun selamat dari kobaran api tersebut dikarenakan tauhidnya, dikarenakan beliau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita lihat pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Ketika kaum muslimin yang jumlahnya 313 orang berhadapan dengan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang, 3 kali lipat. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah memenangkan kaum muslimin di perang sangat dahsyat tersebut. Maka seorang mukmin yang benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala akan sangat besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buah yang terakhir dari mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka hawa nafsu yang ada dalam dirinya akan mudah untuk diredam. Karena setiap manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan memiliki hawa nafsu. Yang hawa nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sungguhnya hawa nafsu yang ada dalam diri kita selalu mengajak kepada keburukan, kecuali yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka ikuti nafsu ini, maka mereka akan binasa, celaka dunia dan akhirat. Namun, ada perkara yang akan menghalangi mereka dari mengerjakan atau mengikuti hawa nafsu tersebut, yaitu khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut inilah yang akan menghalangi dan mencegah mereka untuk melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Manusia yang benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka akan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan sebuah surah dari Al-Qur'an. Iqra' alayya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Mas'ud pun dengan tawadhu'nya beliau mengatakan, aqra'u alayka wa ilaika tunzil wa ilaika tanzil. Aku membaca Al-Qur'an kepadamu ya Rasulullah. Aku membaca Al-Qur'an kepadamu ya Rasulullah, sedangkan Al-Qur'an turun kepadamu. Kata Nabi SAW, bacalah saja. Maka Ibnu Mas'ud pun membaca surah An-Nisa. Maka ketika sampai satu ayat yang berbunyi, fakaifa idza ji'na bika, fakaifa, di surah An-Nisa intinya. Yang intinya Nabi SAW menangis ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membaca surah An-Nisa tersebut. Begitu juga ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul.
Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah diberi makanan oleh budaknya. Kemudian beliau pun memasukkan makanan tersebut ke dalam mulutnya. Namun setelah mengetahui bahwasanya makanan tersebut merupakan hasil dari yang haram, maka beliau memasukkan tangannya ke dalam mulutnya untuk mengeluarkan makanan tersebut dari mulutnya. Beliau takut makanan yang haram tersebut masuk ke dalam mulutnya. Beliau berusaha keras sampai akhirnya berhasil mengeluarkan makanan tersebut dari mulutnya. Maka ditanyakan kepada beliau, "Kenapa engkau melakukan hal tersebut, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah?" Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Hal itu tak lain aku lakukan karena aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlabi." Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Bahkan Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya untuk mengeluarkan makanan tadi dari mulutku, aku dengan harus menunggu nyawaku, bahkan aku harus mati dengannya, maka aku akan lakukan. Allahu Akbar. Inilah Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa beliau lakukan? Karena beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka dia juga akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga ucapannya, dia jaga lisannya, dia jaga perbuatannya, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut Allah akan murka kepadanya. Maka seorang mukmin yang benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala akan sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga akan sangat besar rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga akan sangat besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin bagaikan seekor burung. Kepalanya adalah mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua sayapnya adalah al-khauf dan ar-raja, yaitu rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ketiga hal tadi, maka seorang hamba akan merasakan manisnya iman, akan mudah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas ketaatan dan keimanan hingga akhir hayatnya insyaallah taala. Dan puncaknya dia akan mendapatkan surga yang sangat indah, ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbin bashar. Yang surga tersebut yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata kepala, tidak pernah didengar oleh lisan, tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati seorang manusia pun. Kenikmatan sangat luar biasa, yang surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kekurangan, itu murni dari kesalahan diri kami pribadi dan dari syaitan, dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Al-Mukhlisin yang telah bersedia untuk memberikan tempat dan waktunya kepada kami. Begitu juga para jamaah, Bapak Ibu, jamaah salat subuh berjamaah Masjid Al-Mukhlisin Kota Pontianak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi